Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz. Ya, Alhamdulillah, wa syukurillah Ustadz sudah hadir. Baik Ustadz, sebentar saya buka dulu acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya saat ini kita bisa hadir di kajian online Majelis Taklim Khairatul Nisa Jakarta dan Surabaya. Insya Allah bersama ini kita ada Ustadz Ahmad Homsani yang sudah berapa lama sekali kita tidak bertemu ya Ustadz ya. Sudah lama sekali, Masya Allah. Ini sepertinya banyak yang belum kenal nih Ustadz Ahmad Homsani. Insya Allah nanti Ustadz boleh perkenalan lagi. Dan sekarang nih kita mau mengadakan tausiah mengenai doa yang tertolak. Itu Masya Allah seperti apa doa yang tertolak, insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz saat ini. Baik, tanpa berpanjang lagi waktunya, kami persilakan untuk Ustadz. Tafadhol Ustadz, untuk waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil ummah asy-syafi'i yaumil qiyamah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah bisa berkumpul kembali dengan para ibu-ibu yang solehah, para jamaah yang kece, Majelis Taklim Khairatul Nisa. Amin. Kece. Biasanya kalau keadaan offline kita sering bersua di wilayah sekitaran Bintaro, tapi apa daya? Iya, Masya Allah. Pandemi, tapi sudah 2 tahun berarti Ustadz ya, hampir 2 tahun. 2 tahun. Alhamdulillah hari ini bisa bersua, bisa kembali. Para bunda, para jamaah sekalian, saya masih mengasuh pondok pesantren di Jakarta Selatan, pusatnya di dekat Gandaria City dengan Kancit. Dan sudah membawahi saat ini beberapa rumah tahfiz, ada kurang lebih 7 rumah tahfiz Quran di sekitar Jabodetabek yang di bawah oleh pesantren. Saat ini titip doanya, kita lagi membangun asrama yang kedua di daerah Cisauk, Serpong. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, sehingga lahir banyak-banyak para penghafal. Amin. Ibu-ibu sekalian, jamaah-jamaah sekalian, alhamdulillah ini pembahasan yang menarik. Banyak orang yang kemudian selalu nanya, datang Ustaz, saya udah doa tapi nggak dikasih-kasih juga. Saya udah sholat tahajud belum juga kemudian turun apa yang saya minta. Saya udah baca Quran, udah dibolak-balik gitu Quran. Ya cuma dibolak-balik percuma. Nah, maka kemudian ini yang diingatkan. Karena banyak ketentuan-ketentuan yang sering kita salah. Misalnya, saya udah bangun tahajud Ustaz. Oh hebat. Bangun jam berapa? Jam 2 Ustaz. Oh luar biasa. Waktu mulia sekali. Saya jam 2 Ustaz tahajud. Tutup sama witir. Habis itu saya rebahan, tidur. Bangun 6:30 Ustaz subuhnya cuma. Nah ini yang juga menjadi problem. Masalah. Apa yang dimaksud kemudian yang kita lakukan ibadah, syarat dan ketentuan berlaku. Yang sunnah dikerjakan. Yang wajib kebablasan. Itu sama aja bohong. Nah, kita ingin menarik adalah mengawali Ustadz, bagaimana kemudian kita punya doa jadi sesuatu yang kemudian hal yang tertolak gitu. Kok doa kita tuh nggak dikasih? Ini sama kayak seperti ini. Saya mau ngasih analoginya. Yang pertama adalah terkait bagaimana kemudian adab. Dan ini hadis riwayatnya Imam Muslim. Orang kalau pengen berdoa kepada Allah, adab doa ini dong. Kita kalau minta sama orang tua, adik minta sama kakak, ngomongnya gimana sih? Kalau kemudian kita pengen doa, kita kan bilang, bang, bagi duit ya bang, gue pengen beli es, pengen beli makan. Ada apa? Ada rintihan, ada permohonan yang disampaikan dengan lembut. Kita kalau mau orang tua kadang-kadang kita pijet-pijet dulu orang tua kita. Pak, Bu, pengen beli sepeda dong buat olahraga. Ada adabnya. Nggak kemudian kita bilang, Pak, bagi duit nggak, Pak? Kalau mau kasih duit, ya alhamdulillah, nggak kasih juga nggak apa-apa. Nah ini kan lain warna ya. Ada adab, ada rupanya yang kemudian kurang
kurang pas kalau saat kita meminta sama. Begitu juga kepada Allah. Maka lihat ya, hadis riwayatnya Imam Muslim. Kalau ada orang yang kemudian berdoa tidak melalui adab, kata Nabi, faqad istajala bid-du'a, orang tersebut termasuk orang-orang yang tergesa-gesa di dalam doa. Istajala bid-du'a ay makna adalah orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa. Wa makna tergesa-gesa di dalam doa, maksudnya Allah Subhanahu wa taala enggan mengabulkan. Allah enggan mengabulkan kalau seandainya ada orang tidak memenuhi kriteria ini. Apa adabnya? Kata Nabi, innal abda idza da'a, sesungguhnya hamba kalau berdoa, lam yastaghfirillah, pertama kemudian dia tidak istighfar sama Allah, nggak mohon ampun sama Allah. Jadi kalau kemudian doa, kalimat ini nggak ada nih, astagfirullahaladzim, kalimat ini nggak ada, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini doa orang yang terburu-buru nih. Allah males nih ngabulin doa orang kayak gini. Jadi kalau doa bukan nggak boleh langsung direct. Nggak boleh berarti saat kita berdoa, ya Allah berikan kemudahan urusan saya, mudah-mudahan proyek ini goal. Ya Allah mudah-mudahan anak-anak saya jadi anak yang soleh. Bolehkah doa kayak gitu? Boleh. Langsung, cuma adabnya yang bermasalah. Makanya kita punya doa nyangkut mulu. Kita punya jaringan rusak mulu nih. Wifi kita kurang bagus, nggak nyampe ke jaringannya Allah. Makanya satu yang kemudian termasuk adabnya buruk di dalam doa, kita nggak dahului dulu dengan istighfar. Makanya setiap doa astagfirullahaladzim. Jangankan doa, para jamaah sekalian, jangankan doa, orang sholat udah selesai, lalu kemudian kita ngucapin salam. Kalimat apa yang keluar setelah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau orang udah salam dalam sholat, yang diucapin kalimat selanjutnya apa? Istighfar. Kalimatnya adalah istighfar. Coba dah. Kalau udah selesai sholat, yang terucap adalah Astaghfirullahaladzim. 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 Loh, ini kan habis sholat, Ustaz. Habis kebaikan. Kenapa kok bisa istighfar? Yang dalam kebaikan aja kita masih mohon kepada istighfar. Kenapa? Takut ada celah-celah yang kemudian kurang sempurna. Khusyuknya takut kurang sempurna. Yang kalau sholat takut gerakannya kurang sempurna, takut bacaannya kurang sempurna. Itu kita baca istighfar, apalagi di dalam kita punya doa. Karena doa merendahkan diri kita serendah-rendahnya, mengangkat Allah setinggi-tingginya. Kedua, adab yang kemudian tidak boleh ditinggalkan di dalam kita berdoa, walam yahmadillah, tidak memuji Allah. Tidak memuji Allah, tidak memuji Allah. Nggak ada kalimat alhamdulillah. Oh ini harus dong, puji Allah dong. Gimana orang kita kalau minta sama manusia aja kita kadang suka muji-muji kok. Abang ganteng banget dah. Papa kayaknya hari ini seger banget deh. Mama kayaknya cantik banget pagi hari ini. Kamu ada apa nih? Itu dong mah beli sepeda mah. Nah, ada pujiannya. Maka kemudian man lam yahmadillah faqad istajala bid-du'a. Orang kalau berdoa kepada Allah nggak ada kalimat alhamdulillah, maka kemudian dia termasuk golongan orang-orang yang tergesa-gesa. Ketiga, ini adabnya tiga nih. Yang ketiga adalah tidak bersolawat kepada Rasulullah. Ini hadisnya satu paket. Minimal kita baca Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal lah. Kita baca. Jadi kalau di dalam doa, para bunda, para jamaah sekalian, kalau dalam berdoa, ini harus diawali dengan ini dulu. Pengantarnya, muqaddimahnya harus ini. Jadi kalau kita berdoa, ba'da sholat, misalnya ba'da sholat. Lalu setelah zikir subhanallah, setelah zikir alhamdulillah, setelah zikir Allahu Akbar, kita berdoa, angkat tangan kita, lalu kemudian kita ucapin astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammadin, baru kita sampaikan. Ya Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya, ampuni dosa kami. Ya Allah, saya punya hajat ini, ya Rabb. Saya kepengen kemudian punya anak turunan. Ya Rabb, jadikan anak-anak saya anak yang soleh dan soleha. Ya Rabb, saya kelilit hutang, berikan jalan kemudahan. Ini adab. Maka, nomor satu, bunda.
Kalau kita kemudian berdoa belum juga diberikan oleh Allah, kita udah memohon kepada Allah, nomor satu adalah adabnya kita yang kurang pas. Makanya dikatakan al-adab qabla al-ilmi, al-adab qabla al-ilmi, al-adab qabla al-ilmi. Adabnya didahulukan, adabnya penting banget. Biar pelaksanaannya benar, betul, tapi adabnya kurang pas, Allah nggak seneng. Doanya bagus, bukan doa yang haram. Minta keturunan, betul. Tapi caranya, ini yang kemudian kurang pas. Maka nomor satu adalah bagaimana kemudian kita berdoa, jangan masuk kategori orang-orang yang enggak di dalam doa kita ada istighfar. Makanya jangan buru-buru, jangan main langsung sikat aja. Ya Rob, saya kepengen ini. Ya Rob, saya berikan ini. Ya Rob, saya jauhi ini. Langsung. Tapi awali dulu dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Makanya para guru-guru kita kalau berdoa, Ustaz silahkan tutup dengan doa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan istighfar bersama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nanti kemudian Ustadznya akan membantu mengawali dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nabina Muhammadin. Nah, ini yang kemudian dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada adab di dalam kita punya doa. Apa sebabnya yang kemudian kita punya doa tak kunjung datang? Sebab kenapa kemudian kita punya doa kemudian tidak diijabah oleh Allah? Satu di antaranya adalah pengantarnya yang kurang pas. Adabnya yang kurang pas. Yang kedua, ini yang menarik nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Bukhari dengan riwayatnya yang berbeda. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang kemudian dalam keadaan musafir. Orang dalam keadaan musafir. Ketika dia dalam keadaan musafir dan ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid itu, lalu kemudian dia sholat. Ketika kemudian dia sholat, lalu kemudian dia doa. Dia angkat tangannya lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini, ini kan udah luar biasa ya. Pertama dia dalam keadaan musafir. Kalau musafir kan doanya mustajab. Kita masih ingat ya. 3 golongan yang doanya mustajab. Ini udah nggak bisa nih, nggak bisa dikalahkan dah. 1, doanya orang tua. Yang masih punya orang tua, jangan sungkan-sungkan minta doanya dari orang tua. Bahkan kalau minta doa dari orang tua, biarkan kita yang mengaminkan atau orang tua kita yang kemudian menyebutkan, telinga kita sampai dengar. Biar begini, ya Allah, mudah-mudahan si Ahmad diberikan kemudahan kuliahnya biar lancar. Amin. Mah, doain ya mah. Pengen kemudian interview kerjaan di perusahaan internasional nih mah. Mudah-mudahan diterima. Didoain sama bunda. Didoain sama bunda. Nih. Bunda angkat tangannya dong. Bunda doa sekarang dong. Iya, bunda angkat tangannya. Ya Allah, mudah-mudahan kamu diberikan kemudahan kelancaran. Minta dari orang tua. Ini doa mustajab nih. Gak bisa dikalahin. Siapapun orang tuanya. Dalam hadis Nabi SAW, meskipun orang tuanya ahli maksiat sekalipun, ahli maksiat, tapi kalau untuk anak, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimaklum, Masya Allah, orang tua nih ahli judi, tapi anaknya datang sowan, Pak, doain ya Pak. Tapi bapaknya doain, Allah nggak ngelihat maksiatnya, Allah ngelihat darah dagingnya. Ini adalah orang yang kemudian punya jasa terhadap anak tersebut. Dan anak ini lagi minta doa kepada orang tuanya. Terima sama Allah. Masya Allah. Saking ini canggihnya gitu loh. Ini bukan lagi pakai 4G ini jaringannya. Udah lebih dari itu. Makanya 3 golongan tersebut orang tua. Yang masih punya orang tua beruntung deh. Kenapa sebabnya? Masih bisa sowan nama mereka. Yang kedua adalah doanya orang yang musafir. Orang kalau pengen kenal siapa temannya musafir deh. Kalau kita pergi, kita kenal gimana karakternya orang, mana yang peduli, mana yang cerewet, mana yang bakhil, mana yang pelit. Aduh, musafir kelihatan benar. Makanya musafir doanya mustajab. Yang ketiga adalah orang yang dizalimi. Lah, yang tadi kan ada orang musafir. Ini dia nih. Orang yang musafir. Orang yang kemudian bepergian jauh, lalu kemudian dia sholat, lalu kemudian dia berdoa. Tapi menariknya Rasulullah SAW
Bilang sama dia nih, orang yang lagi berdoa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doanya tertolak. Nabi yang langsung bilang, fa anna yustajabu bidzalika du'a. Bagaimana mungkin Allah mau mengabulkan doa dia? Ini Nabi ngomong ke sahabat, tahu nggak? Yang tadi lagi ngangkat tangan, tuh orang itu yang lagi berdoa sama Allah, fa anna yustajabu bidzalika du'a. Nggak mungkin doanya diterima sama Allah. Sahabat nanya, ya Rasul, kok bisa nggak diterima? Dia musafir, dia udah sholat, dia udah angkat tangan. Iya. Nah ini nanti jawaban kita ya, yang kemudian menjadi muhasabah, evaluasi kita. Kita tanya sama kita punya suami, abang, masuk kategori ini nggak? Kita tanya sama pekerjaan kita, kita masuk kategori ini nggak? Karena kalau iya, maka percuma nanti doanya kita. Lalu kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dimaksud? Doanya yang tertolak, kata Nabi, makaluhu haram. Yang kemudian dia makan yang haram. Ya Allah. Wa mashrabuhu haram. Yang dia minum, minumannya yang haram. Ini kata Nabi. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai, itu pakaian yang dibeli dengan cara yang haram. Lalu kemudian wa ghidha'uhu haram. Cari nafkahnya dia, kerjanya dia dengan cara yang haram. Maka kata Nabi SAW dalam riwayat hadis ini, kalau ada orang masuk kategorinya 4 ini atau salah satunya aja, fa anna yustajabu bidzalika du'a, maka bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa menerima doa. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menerima, jadi tertolak. Jadi Bunda, disampaikan, diingetin. Kalau seandainya kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Mbak Mayani, lalu kemudian kita bilang begini, kok doa kita enggak kunjung datang? Kita cek nih. Ceknya bagaimana Ustaz? Setelah tadi apa adab gue salah? Apa cara gue yang salah? Apa saya dalam berdoa nih kurang pas, apa lagi? Makanya pentingnya punya guru gitu. Pentingnya kita punya pembimbing gitu. Masya Allah, sampai doa kita diajar punya. Oh, oke. Berarti belum. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Untuk apa nih Ustaz? Untuk naruh dalam hati kita bahwa apa yang kita punya sekarang itu campur tangannya Allah besar. Memang karena Allah ngizini. Karena izini. Loh, misalkan gini, hari ini saya bisa bicara di hadapan teman-teman MT Khairatun Nisa. Kenapa bisa bicara? Karena teman-teman sama Allah Subhanahu wa taala ditutup aib saya, yang diketahui adalah yang baik-baiknya. Saya mencitrakan diri saya baik dan Allah kemudian nggak membuka aib saya. Yang taunya ini Ustadz Ahmad, pengasuh pondok tahfiz Quran. Ini Ustadz Ahmad punya rumah tahfiz. Ustadz Ahmad punya pondok pesantren. Yang kemudian nyantren mereka-mereka orang-orang yang fakir, yang miskin, yang tidak mampu. Mereka-mereka anak yatim yang kemudian menghafal Al-Quran. Ini sisi yang dimunculkan. Topeng-topengnya. Tapi saya lebih tahu kekurangan saya. Saya lebih ngerti bagaimana aibnya saya. Kalaulah Allah membuka sedikit aja aib saya, besok MT Khairatun Nisa akan bilang gini, besok Ustadz Ahmad jangan undang lagi. Apaan tuh Ustadz kayak begitu? Nah, karena aib yang ditutup. Jadi, kalau saya bicara hadis ini keluar hafal, bukan karena sayanya, karena Allah mengizinkannya. Oleh karena itu, doa itu pakai adab. Yang kedua, kita muhasabah diri kita. Oh iya bener ya, ini gue jual online ini caranya udah bener belum ya? Ini saya dagang nih udah halal belum ya? Ini saya nih usaha betul apa enggak nih akadnya ya? Ini saya ngeliat. Sehingga besok kalau kemudian kita sudah pandemi udah beres, terus mau makan-makan di luar, mau kumpul-kumpul sama teman makan di restoran, udah boleh belum sih sekarang makan? Udah boleh ya? Mau makan di mall kalau yang udah pada vaksin segala macamnya. Itu kita nggak sembarangan makan. Jadi kita lihat dulu, ini halal nggak? Ada label MUI-nya nggak? Kalau nggak ada, kita tanya dulu, Mas, ini halal Mas ya? Halal, dagingnya halal. Nggak pakai, ini kan Mas, apa namanya,
minyak-minyak. Enggak. Dan cara masaknya enggak pakai alkohol, wine gitu. Oh, enggak. Ini halal, Mas. Ini halal. Ini halal lah, Pak. Ini kan warteg, Pak. Ngapain repot-repot? Oh, salah masuk kita, Pak. Salah masuk kita ini. Bukan restoran. Jadi kalau udah kemudian kita tahu ilmu ini, jadi satu adabnya. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita melihat dan memuhasabah. Jangan sampai, wahai para laki-laki, jangan pakai pakaian yang kemudian nempel di kita punya badan, haram. Perempuan pakai sutra boleh. Laki-laki jangan. Kalau semi-semi yang abal-abal KW-KW yang ada tulisan semi sutra yang cuma 200.000 itu bukan sutra, nggak apa-apa dipakai. Itu cuma namanya doang. Tapi kalau sutra beneran nggak bakalan 200.000. Masya Allah, di Tanah Abang banyak banget yang semi-semi. Boleh kalau itu mah. Itu cuma bahannya doang mirip tapi enggak sama sekali. Yang ketiga, kita kemudian lihat nih, mikirin kita laki-laki ada nggak nempel emas-emas nih? Jangan dong, kita laki-laki jangan pakai emas. Termasuk cincin nikah. Ya udah kalau emang udah punya dan belum tahu ilmunya, copot aja lah, taruh gitu. Nggak pakai cincin juga nggak apa-apa. Kalau yang laki-laki, nggak usah pakai kalung emas, nggak usah pakai anting emas. Laki-laki nggak usah, biar kasih perempuan, si istri yang pakai. Nah, ini yang kemudian kita mau supaya kita punya doa mustajab. Kita punya doa mustajab, biar didengar sama Allah. Kata Allah, masih ingat nggak siapa sahabat Nabi yang kemudian menjadi orang yang paling afdol di dalam berdoa? Siapa sahabat? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, saking dia mustajabnya doa, Umar sampai takut sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah satu waktu kemudian Umar ibn al-Khattab ketika kemudian bersama para sahabatnya, lalu kemudian dia ngelihat ada seorang yang kemudian Umar lagi marah-marah sama orang ini. Lagi marah. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas datang, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kemudian didatangi. Lalu kemudian Umar lagi marah. Umar, kenapa marah-marah? Bukankah Rasul mengajarkan tenang? Tapi ini orang kada wa kada ya Sa'ad. Ini orang Masya Allah dikasih taunya. Ini susah. Dia ini seorang budak. Budak ini kok dikasih taunya. Lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah kau mau saya berdoa kepada Allah untuk dirimu? Lalu kemudian kata Umar, dia bilang, jangan. Gak usah. Biar saya ngurus nih urusan ini. Umar sampai takut. Saking doanya mustajab. Tapi ketika ditanya, ya Sa'ad, apa yang bikin kemudian ente punya doa, kok gak pernah gagal gitu? Mustajab. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah didoakan oleh Nabi. Kenapa yang bikin kamu kok dapat doanya Nabi? Kata Rasulullah, ya Rob, istajib min doa Sa'ad. Kalau Sa'ad ngangkat tangan, ya Rob, kabulkan. Karena orang soleh. Kenapa Sa'ad dibilang soleh sekali? Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ma rafa'tu yadi. Di teks hadisnya. Ma rafa'tu yadi min fammi illa wa ana arifun bi annahu haram. Masya Allah. Kata Sa'ad, saya gak pernah ngangkat tangan saya untuk mengambil secuil makanan, kecuali saya udah yakin yang saya pegang ini haram. Kalau saya masih ragu, saya nggak mau ambil. Masya Allah. Jadi yang membuat Sa'ad dapat doanya Rasulullah, kenapa kemudian doanya mustajab? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas secuil pun, sepotong pun, Sa'ad tidak pernah kemudian masuk dalam perutnya sesuatu yang haram. Ini nggak ada. Kenapa? Karena dia kudu yakin bahwa itu adalah sesuatu yang Allah. Jadi para ayah, para bunda, para jemaah, kalau berdoa kepada Allah pengen dapat titisannya Sa'ad, maka kita harus jaga betul, jangan sampai ada sesuatu yang kita masih ragu. Tiba-tiba kemudian kita mau makan, pas kita makan, kok gue kayak, ini kayak gimana ya, kok kayak agak-agak beda nih bentuk restorannya, kok agak-agak yang makan kok banyak nggak ngelihat. Ada saudara-saudara kita yang biasanya tuh ini umumnya ada nama-nama makanan yang familiar lah, tapi nama-nama makanannya kita nggak familiar nih. Ini nama makanan apa? Tanya dulu, yakinin dulu, jangan sampai kita melakukan sesuatu pada titik yang membuat kita ragu. Yang ketiga,
Ini yang menarik jadi penutup ya. Biar nanti kemudian kita bisa tanya jawab pada perkara-perkara yang terkait dengan doa supaya kita bisa lebih luas. Apa yang kemudian membuat kita doa kita ini menjadi tidak terkabul? Maka kita harus paham hadis Nabi riwayat Muslim. Maknanya apa? Bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Kita harus tahu nih. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang Allah ridhain. Cara kemudian Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa hamba. Pertama, Allah sangat bisa sekali. Kemudian mengijabah secara langsung. Mengijabah langsung. Allah bisa. Doanya para nabi, para rasul. Tapi sadar dulu diri kita ini siapa. Karena kita ini jangan-jangan secara adabnya belum. Yang kedua, kita jangan-jangan secara yang masuk di makan kita masih ada sesuatu yang syubhat, sesuatu yang haram. A'udzubillah. Maka yang kedua nih yang kita harus ingat. Kalau Allah belum mengabulkan doa kita, bisa jadi Allah yasrifuhu ansu. Karena Allah sedang mengalihkan kita. Mengalihkan maknanya sedang menjauhkan. Menjauhkan kita daripada musibah. Daripada musibah atau kemudian bala yang besar, malapetaka yang besar. Kita misalkan contoh kayak begini ya, saya mau ngasih tahu, ini penting sekali kita di dalam doa, supaya kita punya husnudzon kepada Allah. Kita minta sama Allah, ya Rabb, saya kepengen banget biar kemudian bisa antar jemput anak, pengen punya kendaraan ya Rabb, pengen punya mobil. Apa sebabnya? Kalau naik motor nggak cukup kalau kemana-mana. Doa nih, belum juga kunjung Allah berikan ini mobil, masih nggak punya kita mobil. Masih nggak cukup kita mau beli. Jangankan beli, nyicil kita masih belum bisa. Jangan kemudian kita berangkat bahwa doa kita tertolak. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan hal ini karena Allah pengen memalingkan kita dari musibah besar. Musibah besar. Supaya ini nggak terjadi. Coba bayangkan kalau kita semobil. Lalu kemudian dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Kita naik mobil di perempatan. Kita kemudian terjadi kecelakaan. Masya Allah semuanya lalu kemudian tidak tertolong. Nah bukankah ini musibah besar? Ya Allah. Atau kemudian kita melihat sesuatu yang kita inginkan baik menurut kita, kata Allah tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya memalingkan, mengalihkan sesuatu yang Allah berikan kepada kita yang menjadi malapetaka besar pada kita. Termasuk ketika doa kita itu adalah perlindungan. Kita minta sama Allah perlindungan. Ya Allah, saya mohon perlindungan agar diberikan keselamatan di dalam safar perjalanan. Ketika kemudian mulai jalan perjalanan, qadarullah subhanahu wa ta'ala, kita punya motor, bocor. Kita nggak boleh bilang kayak gini, ya Rabb gimana sih? Kan saya sudah doa, udah baca bismillah tawakkaltu 'alallah, udah baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, udah baca berulang-ulang kemudian ayatul kursi, udah berulang-ulang baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, kok masih bocor juga? Kok doa saya nggak dikabulkan? Karena Allah pengen menjaga kita dari musibah yang lebih besar. Allah pengen melindungi kita dari musibah yang lebih besar. Lebih besar. Kenapa? Kita jalan-jalan ke puncak naik motor, jalan-jalan ke Bandung naik motor, cuma dikasih bocor. Bersyukur, Pak. Kita nggak jatuh ke jurang loh, ya Rob. Padahal jalannya berliku-liku, ngantuk sedikit kita naik motor. Capek kita touring, nyemplung kita, ya Rahman, ya Akramul Akram. Tapi sama Allah, supaya nggak nyemplung, supaya hilang ngantuk kita, dibikin bocor, dikirimin malaikat tuh. Malaikat tusukin di bannya dia supaya bocor. Benar bocor. Nggak usah tanya ya, Ustadz, emang ada malaikat tukang bocorin ban? Nggak usah tanya. Ini contoh misalnya. Maka kemudian, apa yang terjadi? Maka Allah palingkan kita dari musibah yang lebih besar. Kecelakaan, jatuh ke jurang. Allah bikin cuma bocor. Datang ke tambal ban, kita sambil ngopi, sambil minum teh, lalu kemudian ditambal, ya habis 20.000, 30.000. Alhamdulillah. Maka wahakadha doa, konsepnya dua. Allah bisa saja kemudian mengabulkan doa kita. Yang kedua, Allah sangat bisa memalingkan kita daripada sesuatu musibah atau malapetaka yang besar. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, maka ingat 3 hal ini
dari siang hari kita ta'lim. Pertama, adab antunna, adab anti dalam berdoa, bagaimana kondisi kita dalam berdoa. Nggak boleh terburu-buru. Makanya yang lebih bagus lagi, yang lebih afdol, sebelum berdoa, berwasilahlah dengan amal soleh. Sesuai dengan janjinya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Kalau mau keren lagi di dalam doa, mau mempercepat kita punya urusan doa, speednya mau dipercepat, kan tadi sudah pakai adab tuh. Adabnya udah bagus kan? Udah pakai istighfar, udah pakai kemudian alhamdulillah, udah pakai salawat. Yang lebih keren mempercepat kita punya doa, kata Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari awali dulu dengan wasilah. Apa itu wasilah? Perantara amal soleh. Perantara amal soleh. Mana perantara amal soleh? Cakep. Sebelum kita berdoa, kita ambil wudhu dulu. Lalu kemudian sholat sunnah 2 rakaat dulu. Bukankah kata Nabi SAW, aku malu, kata Allah, apabila saya tidak mengijabah orang yang dalam keadaan sulit, dia kemudian ambil wudhu, sempurnakan wudhu, lalu kemudian yusalli raka'ataini, dia salat, wa yad'u Allah azza wa jalla. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah. Wudhu, lalu kemudian dia salat sunnah 2 rakaat. Nah, ini namanya amal soleh. Jadi sebelum doa, lalu kemudian ada perantara amal solehnya dulu. Sebelum doa, ada perantara amal solehnya dulu. Apa perantaranya? Bisa wudhu, lalu kemudian sholat. Bisa juga kemudian perantaranya puasa sunnah. Hari ini nih, puasa sunnah. Hari Kamis misalnya. Ini para santri semuanya puasa. Ini Bunda, kalau mau ngelihat ya, saya sambil online. Anak-anak kalau puasa, santri itu siang pada tidur kayak gini. Nah, ini saya kasih lihat. Tuh, pada tepar, di kanan kiri kita. Dan mereka pada puasa. Mereka pada puasa. Dan nanti ketika puasa sunnah, saat berbuka, kan waktu mustajab. Nah, berdoa kita. Ini namanya wasilah. Ustadz, saya nggak puasa. Antum telepon dong ke tempat-tempat yang pada biasa puasa. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau ngasih gorengan, Ustadz, ke anak-anak santri yang pada buka puasa. Iya, Bu, kirimin. Ustadz, saya titip ini ya air minum ya buat anak-anak buka puasa. Iya, kasih. Kita nggak puasa, tapi kita sedekah. Habis itu bilang kita, Ustadz, nanti mohon doanya ya, Ustadz ya, biar saya sehat, afiat. Minta sama Allah. Oh, ini namanya wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan minta wasilah. Minta perantara. Perantara dulu. Jangan langsung kemudian kita angkat tangan. Minta dulu. Ya Rob, kita dari kemudian interview ke kerjaan. Gimana ya ini, diterima apa enggak? Alah, sebelum interview, sambil nunggu, ambil wudhu, salat sunnah 2 rakaat. Di pojok kita berdoa. Ya Allah, astagfirullah, alhamdulillah, wassalli ala Muhammad. Ya Rob, hari ini saya mau interview. Fasihkan lisan ini ya Rob. Kuatkan hati ini, cerdaskan pikiran ini. Semoga Allah kemudian berikan takdir terbaik saya bisa diterima. Minta sama Allah. Wasilah. Sebelum berangkat sedekah dulu. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Sebelum berdoa ada puasa sunnah dulu. Sebelum kemudian berdoa, mau doan punya hajat. Ntar dah. Sekalian mau barengin sama tahajud, mau barengin sama witir, lalu kemudian doa. Apa katanya? Yang doa nih orang tua. Kata orang tua bilang gini, ya Allah, hari ini anak saya mau daftar kerja. Ya Rob, ini doa dari ibu nih. Kepengen anaknya punya masa depan yang bagus, jadi orang yang mapan, jadi orang dermawan, biar bisa bantu adik-adiknya. Ya Rob, ini anak pertama nih, kasih mereka. Gitu kita jadi orang tua. Maka para bunda sekalian, saya sampaikan, kalau kita punya hajat, terutama hajatnya anak-anak kita, dibawa, tolong bawa di sejadah kita. Bawa di sholat kita. Sebutin nama anak-anak kita. Bunda, kalau berdoa, sebut nama anak-anaknya. Sebutin. Kita punya anak 4 misalnya. Sebutin itu semuanya. Yang pertama namanya Ahmad. Ya Allah, berikan kemudahan urusan saya si Ahmad. Si Ahmad lagi kerja nih ya Rob.
mudah-mudahan diberikan tempat kerja yang baik. Yang kedua Muhammad, minta sama Allah, ya Rob nih Muhammad lagi kemudian kuliah, semoga diberikan kemudahan biar gampang. Yang satu lagi kemudian Musofa misalnya, minta sama Allah nih, ya Rob dia pengen kuliah negeri nih ya Rob, semoga dapat yang negeri. Yang satu lagi yang kecil, ya Rob kita doain mudah-mudahan nih fase gampang sholatnya. Sebutin nama-nama anak kita. Bukankah Nabi SAW menyebutkan Hasan dan Husain di dalam doanya? Allahumma barik li Hasanil Husain. Ya Allah berikan keberkahan buat Hasan dan Husain. Ya Rob berikan kemudian kemudahan kepada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jadi di dalam doa adabnya yang harus kita ingat, terutama kemudian wasilahnya, perantaranya. Yang kedua adalah jangan sampai tersentuh kita sama sesuatu yang haram. Yang ketiga, di dalam kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin selain Allah mengabulkan doa yang kita minta, cara lain pengabulan Allah adalah Allah hindari kita dari malapetaka yang besar. Jadi kalau kita minta Allah belum kasih, kita nggak boleh bilang Allah belum ijabah. Enggak, Allah sudah mengijabah doa. Lu gimana sih doa mulu tapi nggak diijabah sama Allah? Salah. Allah udah mengijabah. Buktinya sampai detik ini saya sehat. Karena Allah hindari saya dari penyakit. Allah bisa saja gue keluar naik motor kesenggol sama truk bisa. Kita keluar sedikit senggol sama mobil, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah kasih sehat. Lihat husnudzonnya, dan begitulah para ulama mengajarkan kepada kita. Saya pikir Mbak Mayanti ini menjadi pengantar kita. Mudah-mudahan kita bisa kemudian berdiskusi supaya apa yang kita bahas bisa lebih luas, lebih detail. Saya pikir itu. Masya Allah, Alhamdulillah ini benar-benar berguna banget ya Ustadz ya. Jadi kita tuh kalau mau diterima doa-doanya jangan lupakan si adab ini ya. Dan kalau misalkan tidak diterima, belum diterima maksudnya belum dikabulkan, itu tidak boleh marah dan tidak boleh suudzon sama Allah karena Allah selalu tahu yang terbaik buat kita. Baik, ibu-ibu salehah, ada yang mau bertanya boleh langsung raise hand. Silakan. Ini ada satu yang udah masuk di kolom chat ya. Sebentar Ustadz. Yang mau bertanya langsung boleh ya. Dari Bahalawiyah. Assalamualaikum Ustadz, kami sedang diuji dengan dua hal. Kami diberi amanah untuk menjadi pengajar agama di masyarakat. Dan kami diuji Allah pula dengan kenakalan salah satu putra kami yang luar biasa membuat hati kami hancur. Doa tak pernah berhenti, usaha selalu kami lakukan dengan berbagai cara, tapi sudah 2 tahun berlalu putra kami makin mengecewakan. Apa hikmah yang harus saya ambil Ustadz? Monggo Ustadz. Saya tolong bantu ibu-ibu jamaah sekalian yang ada kemudian di sini dan para ayah yang kemudian ikut menguping di kajian dan mendengar. Coba bantu saya. Siapa di antara kita yang hadir saat ini yang udah jadi orang tua yang kemudian ngurus anak gampang? Yang mana? Coba bantu. Coba bantu. Yang mana? Coba ada yang bilang, saya alhamdulillah Ustadz, setiap kali ngedidik anak saya gampang banget sholatnya. Gampang baca. Yang mana yang kalimat itu? Itu kan yang dibilang gampang, yang dibilang mudah, setelah dari hasil proses. Ibu ngurusin satu, Bu. Gimana yang ngurusin anak 40? Di tempat saya nih, pesantren, itu mulai dari SD. Anak-anak umur 7 tahun, kecil-kecil, ya Allah. Kalau naruh ke sini tuh, kadang-kadang Mbak Yanti ada yang baru santri datang, saya masih ingat banget. Dia datang, tato langsung ke dapur. Dia bilang ke dapur, tato buka kulkas. Udah dibuka kulkas kiainya. Terus di dalam ada anggur, dia ambil, dia makan. Terus saya lihat, ini siapa buka kulkas saya? Terus ditanya, dia belum tahu siapa. Karena kalau waktu daftar sama ustadz yang gak kenal Pak Kiainya. Lalu kemudian ditanya, dia bilang gini, Om, saya lapar Om. Masya Allah, kiainya dipanggil Om. Saya bilang sama istri saya, nih, tuh Mi, ponakannya lapar no. Pas dilihat, astagfirullah, ada santri baru lagi makanin anggur. Pantesan, besek saya habis mulu, ini Masya Allah. Nah, orang tua ada nggak yang gampang didengar? Nggak ada. Ustaz, anak saya mengecewakan. Kalimatnya diganti, yuk. Kalimatnya diganti. Tidak ada anak yang mengecewakan. Nggak ada, nggak ada. Ini namanya proses. Ini namanya proses. Yuk proses. Ustadz ngerasain yang sama kah? Sama.
Saya berjuang ngajarin. Nah, ayo hafalan sekarang. Oh yo, yang ada yang lagi pengen tidur lah, yang bilang katanya lapar lah, yang ini Ya. macam-macam prosesnya. Ini semuanya proses untuk kemudian menjadi baik, menjadi soleh. Dan sampai kapan proses ini terus, Ustadz? Bantu saya. Sampai kapan, Bunda? Ngurusin anak ini sampai kapan? Sampai Allah pisahkan ruh sama jasad. Secara hukum, kalau anak perempuan, fikihnya, kita udah enggak bertanggung jawab. Iya, nafkahnya. Iya, secara nafkah enggak ngasih lagi. Tapi secara emosional, kewajiban kita sebagai orang tua, ya tetaplah. Yang namanya nasihat, ngingetin sholat, jangan lupa baca Quran. Itu mah selama masih ada ruh di badan ini akan lanjut. Terus bagaimana, Ustadz? Apa ini hikmah yang terjadi? Bunda, kenapa kemudian Allah kemudian bikin kita punya anak, lu kemudian sangat aktif yang saat ini, sudah nggak apa-apa. Yang harus kita lakukan adalah, mungkin bisa jadi, hal ini adalah batu loncatan, nanti kalau kita udah sepuh, mohon maaf ya, kalau kita udah tua, coba berpikir kayak gitu. Besok anak ini nih, yang kata kita, saya menyebutnya aktif. Kalau ada bahasa yang kurang pas, kalau yang kita sebut nih anak nakal, yang anak ini bikin kita kecewa, gimana kalau besok dia yang pegang tangan kita pas kita sudah sepuh? Ya. Pas kemudian kita udah sepuh nih, dia nih yang mohon maaf, ketika sekolah nggak ranking, maaf banget, maaf. Yang ketika kuliah kemudian nggak diwisuda, gagal skripsinya, mohon maaf nih, maaf. Ternyata besok yang waktu paling banyak inilah yang nemenin kita, ini dia. Yang kemudian bawain makanan, dia lah. Kok bisa, Ustadz? Karena anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 udah sukses semua kan. Punya anak nomor 1 tinggalnya di Australia. Emang bisa kita suruh datang ke Jakarta? Gak bisa. Udah sibuk ikut suaminya. Yang satu lagi udah orang hebat. Dia udah jadi diplomat. Kerjanya ke luar negeri terus. Bisa nemenin kita? Gak bisa. Yang satu lagi pebisnis. Masya Allah. Kadang-kadang di Jakarta, kadang-kadang ke Hong Kong, kadang-kadang ke Singapura. Yang kantornya udah lintas ASEAN. Ternyata Masya Allah, yang anak nomor 4 inilah. Yang ternyata cuma buka warung. Yang ternyata, maaf, yang cuma pakai motor untuk kemudian mencari rezeki nafkahnya. Nanti ketika kita sepuh, dan ketika kita sudah tua, ini dia yang nemenin kita. Dia yang kemudian nemenin nongkrong. Maka, ibu sekalian, maka tetap yuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk tanamin sifat husnudzon. Baik sangka sama Allah. Husnudzon, baik sangka sama Allah. Maka apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ustaz, saya berdoa sudah, apa-apa semuanya sudah. Ya bagus. Tinggal yang kita lakukan adalah istiqomah. Lalu kemudian baik sangka sama Allah. Gak mungkin Allah memberikan kesia-siaan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Udah enggak? Udah terus, Bu. Baca. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Baca ini. Terus baca. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Baca terus. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Baca 3 doa ini. Doanya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca doa ini. Terus dikawal. Yang kemudian kita baca lagi. Baca Al-Quran. Kalau ibu setiap kali baca Al-Quran, saya yakin ini kan majelis talim udah istiqomah. Yang kemudian lagi pengen baca surah Al-Muluk kalau malam sebelum tidur. Kalau lagi pengen baca surat Ar-Rahman. Kalau lagi tadarus one day one juice-nya. Maka kemudian sebelum kemudian kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum mulai baca semua surat ini, awali dulu dengan baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam hadis riwayatnya Al-Imam Bukhari, Al-Fatihah ini dibaca sesuai dengan hajat kita. Hadis riwayat Bukhari. Bisa dibuka dalam Riyadhus Shalihin, dijelaskan lagi di dalam tafsir Ibnu Katsir. Surah Al-Fatihah ini dilakukan juga oleh ibunya Imam Syafi'i. Bunda, simak baik-baik. Ibunya Imam Syafi'i. Kerinduannya kepada Imam Syafi'i
dibayar dengan baca surah Al-Fatihah. Kecintaan ibunya Imam Syafi'i dibayar dengan surah Al-Fatihah. Kalau dia kangen dibaca surah. Karena Imam Syafi'i bilang, ibunya Imam Syafi'i bilang kepada Imam Syafi'i, ya Syafi'i, pergi merantau tuntut ilmu, jangan pulang sebelum jadi orang alim. Kalau di pesantren saya kan nyantren liburan mah pulang. Bulan puasa pulang, liburan semester pulang. Ini nggak boleh. Kalau belum jadi orang alim, Ustadz, anak saya jangan pulang. Kalau belum hafiz Quran 30 juz, Ustadz, anak saya jangan pulang. Kalau belum gantiin Ustadz khutbah Jumat di masjid, jangan pulangin anak saya. Wih, saya belum nemu nih ada orang tua kayak gini. Yang ada, Ustadz, anak saya libur boleh nggak? Ustadz, izin boleh nggak? Yang ada masih kita izin mulu. Pengen pulang, hangat dikit pulang, batuk dikit pulang. Ya monggo, silakan. Nah, Bu, yang belum baca, yang sebelum baca Al-Muluk, sebelum baca Ar-Rahman, sebelum baca Tadabbur atau Tadarus 1 juz, lalu kemudian sebut nama anaknya, ya Allah, anak saya nih yang namanya Ahmad, ya Rob, mudahin buka pintu hati. Lalu mulai dah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tapi baca Al-Fatihah di depan, tabarrukan sesuai hadis Nabi, Al-Fatihah lima quri'alah. Al-Fatihah ini sesuai dengan hajat yang bacanya, maka kita kepengen kita punya anak dibuka pintu hati. Jadi gimana Ustadz? Maka tetap berbaik sangka, terus berdoa, tinggal tambahkan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mbak Mayan. Ustadz, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akan kami coba jalankan kembali. Mohon doanya juga ya Ustadz ya. Sami-sami Bu. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar-benar tidak ada yang sia-sia ya Ustadz ya. Mendidik anak dari kecil sampai besar. Insya Allah ini ada lagi Ustadz dari Mbak Hafiza. Assalamualaikum Ustadz, jika kita meyakini sudah melakukan adab berdoa, namun doa kita tak kunjung terkabul, terasa lelah menunggu jawaban doa. Bagaimana cara meyakinkan diri bahwa doa itu akan sampai pada kita? Akan sampai kepada Allah ya, akan dikabul. Kita tadi sudah ya. Cuman meyakinkannya itu Ustadz. Bun, ini kita selain kita tahu yang tadi, bagaimana kemudian cara pengabulannya Allah. Bisa aja Allah kemudian kasih kontan. Bisa aja kemudian Allah alihkan. Karena Allah palingkan dari sesuatu yang kemudian bahaya. Yang kedua, pahami konsep siang dan malam. Pahami konsep siang dan malam. Dan ini disebut berulang-ulang. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Anak-anak kita udah pada hafal nih surat An-Naba. Siang sama malam, diingat. Oh makna, kalau kita udah jam 21.00, ini udah jam 9 malam. Nggak usah ngarepin kemudian matahari terbit. Masih jauh kita. Ini yang dimaksud. Artinya kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi kasih kita ujian, Allah pengen kita lagi menikmati ini ujian. Karena ujian ini yang kemudian mendewasan kita. Kalau orang nggak ada ujian, ini perhatikan ya. Kalau tanpa ujian, ini ini kita nggak punya tauhid Mbak Mayanti. Tauhid kita ke Allah rusak loh ini. Bablas kita ini. Maksudnya gimana Ustaz? Coba deh. Semua yang kita minta, semua serba ada. Kapan kita kenal Allah? Butuh Allahnya di mana? Kalau semuanya udah serba ada, dan serba dikasih, anak aja jadi manja. Sama. Hamba kalau semuanya serba ada, serba dikasih. Lalu kemudian butuh Allahnya kapan? Kenal sama Allahnya nih kapan? Kita keluarga, dapat keluarga. Tiba-tiba ketika menikah, istrinya solehah. Suaminya soleh. Cari nafkah, gajinya per bulan 100 juta. Dikasih buat uang belanja 90 juta.
Lu kemudian lahir punya anak, anaknya juga pinter-pinter, prestasinya baik-baik. Masya Allah. Kalau ini yang kemudian terjadi, oh gimana? Ini terjadilah dengan sahabat Nabi yang namanya Walid ibnul Mughirah. Maaf ya, dia orangnya dermawan banget. Saking dermawannya sehari, itu dia sedekahnya 10 unta. Masya Allah. Bahkan beliau disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Muddathir. Saya kalau setiap hari Selasa, malam Rabu, selalu mengkaji bedah Quran. Belajar tafsir Quran. Online juga, Bu. Di dalam surah Al-Muddathir ada ayat yang khusus buat Walid ibn Mughirah. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Orangnya dermawan, kaya, anak-anaknya jadi tokoh masyarakat di tempat. Tapi yang kurang dari Walid ibnul Mughirah, dia nggak beriman sama Allah. Dia nggak yakin ada Allah. Dia kesel sama Nabi Muhammad. Ujung-ujungnya Walid ibnul Mughirah, dan Walid ibnul Mughirah ini percaya sama Quran. Quran ini sesuatu yang istimewa. Bahkan dia tahu bahwa Muhammad itu orang baik. Tapi dia pada ujungnya, dia nggak mau Muhammad mengalahkan diri. Sehingga kemudian dia mengusulkan dirinya, kalau perlu dirinya aja yang jadi nabi. Walid ibn Mughirah. Lah, kita nggak mau kayak Walid bin Mughirah. Nggak mau bagaimana, Ustaz? Yang semua keinginan kita, hajat kita, langsung dikasih sama Allah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan kita merintih kepada Allah? Bukankah ketika kita diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadi ingat bahwa kita ini nggak punya kuasa. Biar kita bisa kayak gini loh, Mbak Mayanti. Biar bisa kita begini, Bunda. Di depan kita nih, sudah ada kertas nih. Ini proyek kita. Setelah kemudian ini kita udah tender. Setelah tender kita dinyatakan lolos loh. Lolos kata perusahaan ini. Kayaknya membangun ini Bapak aja deh proyeknya yang ngebangun. Wah, alhamdulillah. Ini kertas sudah tinggal tanda tangan doang. Tinggal tanda tangan. Kita udah di depan kemudian notaris, udah di depan yang bisnis, saksi udah ada. Tinggal tanda tangan. Ini proyek seharga 10 miliar. Kita udah tinggal tanda tangan. Udah kebayang kalau 10 miliar, untung 30% aja kita udah tahu berapa yang kita dapat. Maka kemudian apa yang terjadi? Tinggal tanda tangan. Tapi seketika, sedetik, bosnya yang kemudian siap akan memberikan proyek ini, ditelepon. Kalau istrinya dan anaknya kecelakaan. Apa kata bosnya? Tunda deh. Tunda, 1 bulan ditunda. Setelah 1 bulan, makin sakit keluarganya. Kata dia apa? Kita pembangunan gagal deh, gak jadi deh. Kenapa? Saya masih banyak urusan yang harus dikerjain dulu. Keluarga saya diutamain dulu. Gagal proyek yang udah di depan mata. Lalu kita bilang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb. Supaya gimana? Supaya kemudian kata kita, biar nggak kita kayak Korun. Saya pinter, saya cerdas. Nah, oleh karena itu, satu cara tahu husnudzon kepada Allah, pengabulan doanya. Allah pengen mengalihkan kita dari musibah. Biar antum nggak jadi orang sombong. Biar nanti kemudian ingat-ingat lagi. Mungkin terlalu sibuk di luar, lupa sama istri, sama anak. Kita berpikir buat kita yang para ayah, pikir kita adalah asal udah punya duit, bisa ngasih uang belanja cukup, bisa kemudian kasih tempat rumah yang cukup, selesai tugasnya suami. Padahal suami punya kewajiban utama untuk mendidik anaknya. Itu kan ibu, Ustaz. Kata siapa ini? Ibu itu sekolah, madrasah buat anaknya. Yang jadi kepala sekolah, suami. Tak coba tanya, yang bikin kurikulum siapa? Yang bikin silabusnya siapa? Ya kepala sekolah, ACC-nya dong. Teknisnya guru-gurunya. Sistemnya kami, para suami yang buat. Saya mau anak saya ini, nanti kemudian usia 7 tahun udah mulai gampang nih bunda sholatnya. Nah, kita ke usia 10 tahun nih udah langsung nih. Saya mau anak kita cetak jadi hafizul Quran. Oleh karena itu gurunya yang datang disiapkan. Kemana pendidikannya kita udah tahu. Bahkan berteman dengan siapanya kita udah ngerti. Bahkan ART yang kemudian nemenin dia, kita udah saring bener-bener gitu. Yang bisa ngaji Quran, yang fasih. Masya Allah. Itu settingannya kepala sekolah. Makanya kita ngerti bagaimana cara Allah mengabulkan doa. Maka kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita gak menjadi orang-orang yang sombong. Kenapa belum dikabul? Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kalau ini terjadi, kita menjadi orang-orang yang lupa dengan Allah,
lupa juga dengan keluarga kita. Saya ngasih contoh bayat yang tadi, seandainya 10 miliar proyek itu goal, Allah nggak mau satu persatu lama-lama ninggalin sholat. Saking sibuknya. Lalu kemudian nggak dekat lagi Al-Quran. Tadinya masih ikut majelis ta'lim Khairatun Nisa. Semenjak kemudian dagang online goal, repot, sibuk, nggak pernah datang lagi. Ya Allah, antum gimana sih? Anti gimana sih Bu? Dulu kan minta datang. Ya kan dulu saya hidup susah, saya minta sama Allah, alhamdulillah dagang online saya tiap hari pesanan banyak. Sekarang saya udah nggak sempat ngaji. Bukankah Korun juga dulu kayak gitu? Sampai akhirnya ingat simak baik-baik ayat ini. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ketika kemudian kita disibukkan oleh perdagangan, bisnis, usaha, proyek kita sehingga lupa dua hal. Simak baik-baik nih. Ketika Allah kemudian berikan kepada kita nikmat yang berbentuk istidraj, yang kemudian kita punya bisnis, kita punya proyek, kita punya usaha, kita punya dagang, lalu kemudian indikasinya buat kita lupa dengan Allah. Lupa dengan Allah itu adalah kewajiban kita kepada Allah, seperti sholat, seperti Quran. Yang kedua, kita lupa sama hablum minan nas, lupa sama keluarga. Pokoknya urusan keluarga gue udah kasih duit beres. Pokoknya mah ini duit dah, gak usah berisik. Masya Allah. Jadi urusannya hanya sekedar uang saja. Nggak ada contoh, nggak ada feel, nggak ada sosok yang kemudian diberikan waktunya untuk anak-anaknya. Nggak ada itu. Maka kata Allah, simak, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, dalam surah At-Taubah, maka tunggulah kepastiannya Allah. Apa kepastiannya Allah? Allah akan ambil nikmat itu satu persatu tanpa kemudian kita sadari. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Proyeknya jalan, bertengkar sama istri, bertengkar sama anak. Istri nggak mau lagi kumpul sama suami, anak nggak mau lagi ngelihat bapak. Mulai bertengkar sama istri, bertengkar sama mertua, bertengkar sama orang tua. Dia tetap punya prinsip, tapi kan ini pekerjaan. Demi makan anak, Masya Allah. Demi sekolah anak, Masya Allah. Lama-lama dia mulai ninggalin sholat karena sibuk. Awalnya subuh, lama-lama isya, lama-lama semua sholatnya dikerjain. Jangankan baca Quran, dia udah lupa, udah nggak ngerti di mana Quran ditaruh, udah nggak tahu. Maka satu persatu, kemudian Allah akan cabut dari kita sampai kemudian kita ngerasa, ya Allah, nggak ada lagi nikmat yang sudah menetap di dalam diri itu. Nah, kira-kira seperti itu. Halo, Ustaz? Iya, udah sampai Ya, titik. Kira hilang. Baik, cukup mungkin ya Ibu Hafizah. Ini sekarang ada dari Mbak Intan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana Ustadz berdoa dengan cara tawasul? Misalnya sudah menolong orang, sudah mempermudah urusan orang, itu bagaimana Ustadz? Jadi cara berdoa dengan tawasul. Tadi sudah dijelaskan sepertinya, cuman mungkin Ya. Mbak Intan belum datang. Baik, bismillah. Kita di dalam doa, kita ini doa, skemanya kan gini ya, ini doa, maka kemudian dalam pra-doa kita, di sini kemudian ada yang disebut dengan adabnya. Masuk di dalam adabnya kita adalah bertawassul. Tawassul yang dimaksud ini adalah perantara amal soleh. Perantara amal soleh. Perantara amal soleh. Lalu kemudian kita berpuasa sunnah, lalu kemudian kita sholat, lalu kemudian kita bersedekah dan lain sebagainya kita katakan. Lalu masuk nih pada doanya. Lah nanti kan outputnya, hasilnya mutlak punyanya Allah. Kenapa kemudian belum kunjung doa lagi? Balik lagi ke kita kajian lagi. Yuk cek lagi. Kalau adab udah checklist, coba lihat. Yang kedua, makaluhu haram. Kita punya makan, udah rapi belum? Kita punya minum, udah clear belum? Kita punya pakaian, udah clear belum? Kita punya usaha, pekerjaan, udah clear belum? Clear itu maksudnya bersih daripada yang haram. Gak pernah kesentuh. Nah, ini kita udah sampai sini atau belum? Kalau seandainya kemudian kita melakukan doa kita kepada Allah, ini sudah doa adab kita sudah kita lakukan. Makan minum kita udah alhamdulillah Ustaz, gak pernah kesentuh lagi, udah gak minum khamar lagi, gak kemudian makan babi lagi, gak makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha hal-hal yang kemudian gak jelas, yang masuk di dalamnya judi, yang masuk di dalamnya
hal-hal pembohongan, penipuan. Duh ya Rabb, gak mau ikutan lagi deh Ustaz. Gak mau ikutan lagi Ustaz. Kita udah bersihin itu semuanya, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya mau ngasih satu lagi analogi. Coba pakai, kalau tadi analoginya dialihkan dengan musibah yang besar, ini seperti kemudian baju yang kotor. Mayanti, orang kalau punya baju kotor gimana sih prosesnya? Direndam dulu. Direndam yang Direndam lama. kan? Pakai air panas. Direndam pakai air panas. Kenapa? Nodanya susah. Terlalu jauh kita dari Allah. Lama banget kita nggak dekat sama Allah. Pas tengah ditimpa musibah, ditimpa ujian, baru kita ingat sama Allah. Ya Allah, kok saya jadi kayak gini? Nah, berarti kan berdoa kepada Allah. Baju kotor lagi direndam. Kalau udah direndam, diapain? Dikucek. Iya kan? Dicuci. Diapain lagi? Dimasukkan ke mesin cuci. Digiling. Kalau kita masuk mesin cuci, diapain itu mesin cuci? Digiling, diputer-puter gitu. Makanya kalau kita kemudian sekarang dikasih ujian sama Allah, mungkin lagi proses direndam kali. Masih belum dicuci, masih. Apalagi setelah ini kita masih di apa lagi? Dijemur. Setelah jemur, diapain lagi? Baru setrika. Panas. Setelah setrika, dilipat-lipat kita, dilipat. Baru bisa dipakai sama kita. Maka kita ingetin diri kita, ya Rabb, yang bikin semua ini tertunda kan karena dosa kita nih. Ya Allah, Allah lagi pengen ngebersihin dosa kita. Jadi kalau kemudian ada doa yang kemudian belum terkabul, diberikan Allah, bukan tidak terkabul, karena ini belum. Sebab kenapa? Karena sedang proses pembersihan. Dari mana Ustaz? Dari kita punya dosa ya. Biar nanti kita menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih. Wah udah, kalau udah bersih mah apa juga kita cakep. Kalau bersih udah semuanya. Oleh karena itu, kalau kemudian belum, terus saja berdoa. Biar prosesnya terus, jangan berhenti. Karena kalau berhenti malah, coba dah. Kita punya cucian, direndam doang. Lupa, nggak dimasukin mesin cuci, nggak dikucek-kucek. Jadinya apa? Bau apek. Iya, jadi ya astagfirullahaladzim, cucian lupa, cuma taruh di ember. Ya Allah, kalau yang masih rendam nih. Terus taruh di mesin cuci, lupa kemudian dijemur. Waduh, Masya Allah. Apa yang terjadi? Baju kita yang kita anggap akan makin bersih, malah makin kotor, makin bau, makin rusak. Oleh karena itu, yang masih proses dalam berdoa, nikmati terus perjalanan doa ini. Serahin sama Allah gitu Mbak Mayanti. Mau apapun yang Allah kasih, bulat-bulat Allah kasih, ya Rob saya minta kendaraan, dikasih kendaraan. Atau Allah palingkan dari sesuatu, setidaknya dosa-dosa kita nih makin bersih, dibersihkan oleh Allah. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Intinya tetap berdoa terus, jangan patah semangat ya. Bismillah, ada lagi dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan secara terperinci doa out of ini ya Ustadz ya, maaf, agak doa ketika kita berbuka puasa, apakah sebelum kita meminum untuk berbuka atau setelah minum berbuka kita baru berdoa? Nah itu juga lumayan sih, banyak yang pengen tahu Ustadz. Jadi sebaiknya minum dulu apa berdoa dulu? Alhamdulillah, kita berdoa dulu. Ini kalau kita berdoa, kita punya doa. Doa ini adalah jalur kepada keberkahan kita. Jadi kita jangan repot-repot gitu. Yang penting nih, catat nih, yang penting dibaca gitu loh. Yang penting dibaca. Walaupun hanya bismillah saja. Bismillah saja. Ini cuma masalah antara baik dengan lebih baik nih. Jadi nggak ada yang buruk ini. Ustadz, saya bismillah dulu. Bismillah. Habis itu kemudian makan gorengan. Kok nggak kurma Ustadz? Ntar nggak sunnah. Emang makan gorengan nggak sunnah ya? Gimana makan gorengan gimana nggak sunnah Bun? Dia ini udah puasa. Puasa sunnah aja udah bagus. Terus beli kurma. Mau beli di mana? Kalau dia tinggalnya di Kebayoran, lalu kemudian tinggalnya di Ganggang, lalu kemudian mau nyari kurma, yang jual di mana? Adanya kan gorengan. Jadi adanya gorengan untuk buka puasa, ini juga sunnah. Kalau pakai kurma, ya cakep. Cuma yang nggak mampu beli, mau nyari kemana? Mau nyari kemana? Nah, makanya kemudian
perlu kita berdebat pakai gorengan apa pakai kurma. Semuanya sama-sama sunnah. Karena dia ngamalin apa? Puasa sunnah. Maka bismillah, makan dulu, lalu kemudian baru Allahumma lakasumtu atau dhahabat dhama'u. Baru doa. Begini boleh. Begini boleh. Bagus. Atau Ustaz, saya doa dulu di sini, baru kemudian makan. Nah, tanpa menggunakan bismillah. Karena udah digabung dalam doa. Begini juga oke. Nggak ada masalah. Ini juga bagus. Gimana kalau misalnya satu lagi Ustaz? Gimana? Oh, saya kemudian baca bismillah, kemudian digabung dengan doa, lalu kemudian baru makan. It's okay, ini juga boleh. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masalah doa kalau terkait dengan urutan kita bebas, boleh untuk memilihnya. Makanya di dalam doa selalu ada doa sebelum dan selalu ada doa sesudah. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita makan lupa untuk membaca Bismillah, andai kemudian di tengah-tengahnya kita ingat, maka bacalah ketika ingat. Baca ketika ingat. Berarti Ustaz, apakah kemudian kita boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim, makan kurma, lalu baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, atau Ustaz baca dhahabat dhamma wa btalatil uruq wa thabatil ajru? Insyaallah. Boleh kayak gitu Ustaz? Boleh, silahkan. Bismillah dulu, makan, doa, silahkan. Ustaz, kami doa dulu Ustaz. Ayo bareng-bareng anak-anak. Allahumma lakasumtu. Baru kemudian kita, monggo silahkan. Nah, itu diperbolehkan. Yang mana yang bagus Ustaz? Yang bagus yang doa. Yang mana yang nggak bagus? Yang nggak bagus udah nggak puasa, nggak doa. Udah, ini nggak bagus. Jadi keduanya boleh Bunda. Nah, hanya saja tinggal memilih. Saya udah kebiasa Ustaz, bismillah dulu. Ya udah bismillah. Apa-apa. Doanya ntar setelahnya. Saya biasanya dhahabat dhama'u dulu Ustaz. Ya udah biasa. Yang biasa dhahabat dhama'u juga boleh. Yang biasa Allahumma lakasumtu juga boleh. Yang nggak pakai itu semuanya Ustaz, pakai Allahumma barik lana, boleh nggak? Boleh. Doa Boleh. itu tujuannya mencari keberkahannya. Bukan hanya pada teksnya. Andai kata kemudian, mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Seandainya kemudian kita nggak tahu doa sama sekali, cuma bismillah toh, nggak apa-apa. Nggak bisa apa-apa, cuma bismillah. Ustaz, saya keluar rumah bacanya bismillah. Boleh. Mau tidur, bismillah Ustaz. Iya boleh. Baca dagang, bismillah doang. Boleh. Setelah sholat, saya bisa bismillah doang. Ya boleh, terserah. Pas sholat, saya baca fatihahnya bismillah doang. Ya nggak boleh. Nggak boleh kalau itu. Apa sebabnya? Karena ada rukun soal. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Oh ya, ini Ustaz, saya jadi kepikiran, kadang-kadang kita hafal, maksudnya doa-doa kayak doa selamat, cuman tidak tahu artinya, dan setiap selesai sholat tuh udah kayak otomatis aja gitu, cepet gitu, berdoanya udah Allahumma anta rabbi la ilaha illa misalkan kayak gitu. Itu gimana Ustaz? Bagus apa tidak ya? Karena benar-benar kayak udah ini aja gitu, udah keluar sendiri gitu, udah hafal gitu. Tapi Saking udah iya, biasanya isi lidah. artinya nggak terlalu tahu gitu, Ustaz. Nah, kita diajarin kalau kita di dalam berdoa, doa, baca Quran, atau kemudian baca beberapa surat. Mungkin kalau saya karena belajar bahasa Arab, terus kemudian saya sekolah aliyahnya ke Al-Azhar. Mungkin ketemu lah kata per kata, ngerti. Kalau ngomong Rabbana la tuzigh qulubana, saya tahu ini kemana artinya. Kalau ada orang baca tabarakalladzi biyadihil mulk, saya tahu kemana ini artinya. Tapi kan yang kemudian belum pernah ketemu kan, belum pernah belajar, agak sulit. Maka ulama mengajarkan yang nomor satu, ibu tahu dulu fadilah, keutamaannya. Fadilahnya apa itu? Keutamaan. Maksudnya Ustaz, contoh tadi dibaca Mbak Mayanti, Allahumma anta rabbi. Berarti itu apa? Sayyidul istighfar. Kenapa kok dibaca Sayyidul istighfar ini, Ustaz? Ya biar kita ngerti. Oh, ternyata ada hadithul Bukhari mengatakan, kalau Sayyidul istighfar ini dibaca di pagi, atau kemudian dibaca di waktu malam, ini luar biasa, betul. Kalau ada orang baca Sayyidul istighfar di waktu malam, ternyata paginya dia kemudian nggak melihat matahari terbit, mati, meninggal. Maka kata Allah,
nggak ada tempat buat dia kecuali surganya Allah. Berarti dia dalam keadaan husnul khatimah, meskipun meninggalnya di atas kasur. Kalau kemudian ada orang baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdinka wa wa'dika mastata'tu. Sayyidul istighfar dibaca di waktu pagi. Ternyata pas matahari terbenam kita nggak sempat ngelihat karena kita sudah wafat. Dan Allah Subhanahu wa taala ini pun masih dicatat sebagai mereka-mereka yang husnul khatimah. Oh, jadi ketika baca Sayyidul Istighfar, kita gambaran kita di otak kita langsung ke sini, husnul khatimah. Husnul khatimah. Itu. Ustadz, saya sebelum tidur selalu baca Al-Muluk. Apa ini Ustadz? Saya 30 ayat kalau baca terjemahnya nggak ngerti. Kalau gitu fadilah keutamaan. Apa fadilah keutamanya? Makanya kalau nanti kita sehat panjang umur, kita akan kaji ya surah-surah Al-Quran, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, Yasin, kemudian surah Muzammil, yang di dalam para mufassirin memasukkan hadis-hadis keutamaan-keutamaan. Misalnya Al-Muluk, kata Nabi SAW, 30 ayatan syafa'ahu lirajul, yang nanti besok ngebela kita nih, ngebela kita di hadapan Allah. Ini di hadapan Allah. Siapa? Al-Muluk sama Ar-Rahman kalau kita baca. Dia ngebela dan dia akan berbentuk seperti makhluk, akan ngebela kita. Ini syafaat. Dan kalau kita baca surah Al-Muluk, Allah jauhkan daripada siksa kubur. Dan kalau udah orang selamat dari kuburnya, maka dia akan selamat dari fase-fase setelahnya. Jadi ketika baca Al-Muluk, mungkin nggak paham satu persatu, tapi dia ngerti, oh keutamaan ini. Ketika kemudian kita punya sholat, lalu kemudian kita baca surah Al-Fatihah, di awal kita nggak tahu secara umum apa makna surah Al-Fatihah, tapi kita tahu fadilah keutamaan Fatihah. Kenapa? Karena ada hajat kita di sini. Karena kita punya masalah di sini. Sehingga kita tahu masalah ini selesai di dalam kemudian sholat kita. Minta tolongnya di dalam sholat kita. Nah jadi, kalaupun kita nggak bisa artinya, Mbak Mayanti, nggak tahu terjemahnya, tapi keutamaannya kita tahu. Jadi pas waktu kemudian kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa baca Rabbana atina ya? Karena Nabi SAW, kata Anas bin Malik, nggak pernah meninggalkan kalimat Rabbana atina di penghujung doa. Makanya kalau doa sepanjang-panjangnya doa, kalau udah ketemu Rabbana atina berarti udah mau selesai, udah mau beres. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Boleh baca itu. Jadi kita baca ya. Kita ngerti itu. Nah, ketika kemudian kita baca, kita tahu keutamaannya. Masya Allah. Ternyata ini ya. Ketika kita berdoa setelah sholat, kita baca apa? Kalau kita baca sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doanya Nabi kepada Mu'az kan. Mu'az habis sholat langsung mau keluar. Sama Nabi dipegang. Mu'az, mau kemana ente? Buru-buru amat. Jangan keluar dari masjid kalau selesai sholat. Sebelum baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Buat apa ini doa? Untuk ngingetin ente Mu'az. Untuk ngajarin kita semuanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah selesai sholat, biar kita sadar ini sholat kita bisa ngebantu kita punya urusan kita. Jadi kita tuh nggak mau ninggalin ini. Apa sebabnya? Karena ini ada doa yang kalau selesai sholat, kita lanjut lagi kerja. Selesai sholat, kita lanjut lagi bersosialisasi, maka semuanya Allah mudahkan urusan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita itu paham. Kita pengen minta istiqomah Mbak Mayanti. Biar kalau kita datang ke kajian, hati ini bisa lembut dan bisa makin haus sama ilmu, bisa istiqomah sama Quran. Kita baca deh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman Rahim. Jangan cabut hidayah yang sudah kau tanamkan dalam hati kami. Bisa ngaji saat ini, siang ini. Itu hidayah loh. Ini kita punya pilihan buat tidur loh. Punya pilihan buat istirahat loh. Nyalahin AC, tidur, kipas angin. Udah nikmat banget, enjoy banget. Ini. Dan berapa banyak yang kemudian layarnya, videonya nggak dimunculin, udah kiep-kiep matanya ini. Masya Allah ini. Tapi masih pilih untuk ngaji loh. Allahu Akbar. Ada yang udah setengah, udah 50% baterainya udah. Aduh, masih lama nih Ustadznya ceramah nih. Masya Allah. Nah ini kemudian dimaksud. Wah, kan. Maka kemudian ketika kita
berdoa kepada Allah, kita tahu fadilah daripada keutamanya. Dan saya sampaikan lagi, setiap kita ngaji selalu ada kalimat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kita udah pernah dengerin hadisnya ini. Kata Nabi SAW, tidaklah orang duduk di majelis ilmu fayaqulu subhanakallahumma wa bihamdika, lalu kemudian dia baca ini, lalu kemudian dia pergi dari tempatnya, illa kecuali dosa yang dia bawa, dia pergi, Allah ampuni dosa-dosa. Allahu akbar. Jadi pas kemudian kita baca subhanakallahumma, kita udah kebayang, ya Rabb, ini dibersihin di dosa-dosa kita. Nah, itu yang paling terpenting. Meski nggak tahu kata per kata maknanya, nggak tahu kata per kata terjemahnya, emang nggak pernah bahasa Arab, jurusannya bukan bahasa Arab, maka kita tahu fadilah utama. Lu kenapa sih rajin banget baca Al-Muluk? Oh, Al-Muluk nih pembela kita sob di hadapan Allah dan nyelamatin kita ntar di alam kubur. Dan kalau kita baca Al-Muluk, orang tua kita sudah meninggal, nggak boleh kesentuh, nggak boleh. Allah haramkan orang tua kita disentuh oleh malaikat-malaikat eksekutor untuk kemudian dieksekusi. Gak ada. Kenapa? Anakmu lagi baca Al-Muluk. Jadi masalah kemudian saya belum sempat membahagiakan orang tua di waktu hidupnya, saya mau bahagiain kemudian sekarang orang tua saya yang sudah wafat. Makanya gue rajin baca Al-Muluk. Oh, maka ketika kita baca Al-Muluk ada ruh. Ruh itu maksudnya ada khusyuk. Kenapa khusyuk? Kita tahu keutamaan. Kenapa kita sholat duha ya? Ya itu. Kenapa kita hadir di majelis ilmu ini? Ya karena kita ngerti. Oh, kita kepengen dibanggain sama Allah di hadapan nanti malaikat-malaikat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak masalah Ustadz ya. Terus kalau misalkan pas zikir pagi, zikir sore gitu, bacaannya tuh cepat gitu. Itu boleh nggak sih Ustadz? Apa harus pelan-pelan, tartil gitu? Masalah cepat dan pelan itu adalah relatif ya. Kalau orang yang kemudian belum lancar akan baca Allahumma anta rabbi. Kalau udah lancar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri. Itu buat mereka yang lancar pun tidak terlalu cepat. Itu masih biasa. Jadi ukurannya bukan cepat atau lambat. Hati ini bisa hadir Mbak Mayanti. Bisa hadir. Hadirnya hati ini buat orang yang bisa cepat tidak ada masalah. Ada orang baca subhanallah, 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 subhanallah. Tapi hatinya bisa hadir gitu, bisa khusyuk. Ah, itu keren. Ada yang mau subhanallah walhamdulillah, nggak apa-apa, silakan. Yang penting khusyuknya itu loh. Yang penting khusyuknya, bukan pada speednya, kecepatannya. Kita ada orang yang kemudian misalnya contoh orang yang kemudian hafal Quran, lalu kemudian murojaah, yang dihafal panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri. Ya karena harus murojaah sehari 2 juz, 3 juz murojaahnya. Saya kalau murojaah sama anak-anak ya harus agak cepat. Tapi apa kemudian gak ada kekhusyuannya? Enggak, karena kita ajarkan maknanya, ajarkan tafsirnya. Lalu kemudian kita, nah buat yang baru kemudian masih tahap tahsin belajar, tapi kan nggak bisa cepat. Bacanya masih Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa juga. Karena yang paling penting adalah hadirnya roh. Hadirnya roh itu adalah bagaimana kita bisa full berkonsentrasi, bisa khusyuk lah, bisa tahu ini baca ini nikmat. Nah, nikmat dalam ibadah itu adalah kenikmatan yang harus kita cari. Dari mana taunya Mbak Mayanti kita tuh nikmat dalam ibadah? 2. Pertama, kita bisa berlama-lama dalam melaksanakan itu. Anti nikmat nggak ngikutin kajian, waktu kemudian kita ngerasa, wah enak nih kalau ngikut kajian ini. Nggak terasa, tuh udah pengen 2:30 aja. Itu berarti kita ngerasain nikmat. Nah, kapan lagi ngerasain nikmat? Yang kedua, pas giliran nggak kajian, nggak melakukan amal tersebut, ada rindu. Gua rindu banget nih kajian ini. Ya Allah. Pas kemudian kita nggak lagi tahajud, kita kepengen pengen tahajud nih, masih jam apa, pengen cepet-cepet berdoa, pengen minta sama Allah gitu, saking udah senangnya puasa Senin Kamis, hari Jumat pengen cepet-cepet Senin. Itu kalau ada orang kayak gini, itu namanya nikmat ibadah. Dan salah satu musibah terbesar bagi muslim, Allah angkat kenikmatan ibadah. Di mana Ustaz? Ngaji baru bentar udah gini nih, baru bentar. Khutbah Jumat itu berapa lama sih Mbak Mayanti? Kan cuma 15 menit khutbah Jumat itu. Tapi ada orang yang tidurnya sampai pules banget. Bahkan dia tidur nih,
Itu dia mimpinya nyambung sama mimpi dia Jumat kemarin. Saking nikmatnya. Masya Allah ya rahman rahim. Kok bisa kayak gitu Ustaz? Karena dia nggak ngerasain nikmatnya Jumat. Kalau dia ngerasain nikmatnya Jumat, orang yang wafat di hari Jumat, itu Allah kemudian jaga dia daripada semua urusan kesulitan. Orang yang meninggal hari Jumat, Allah udah tempatkan di surga. Nah, untuk bisa meninggal hari Jumat, dia harus senang sama Jumat. Harus gembira sama Jumat. Karena itu satu cara kita bisa diwafatkan dengan sesuai yang kita senangi hari Jumat. Lah orang yang senang hari Jumat, dia mandi, dia ganti baju, dia pakai wangi-wangian, gitu kan? Dia bersiwak, dia sikat gigi, tampil ganteng, siap baca surat Al-Kahfi, siap zikir sallallahu alaihi Muhammad bersalawat. Buat yang nggak senang sama Jumat, aduh, Jumat itu hanya jeda istirahat dia. Justru dia ngarepin cepet-cepet Jumat, biar bisa tiduran, biar bisa tidur, karena bentar lagi dia lanjut kerja. Nah, ini yang kemudian orang tidak mengerti. Itu bedanya yang bisa menikmati sama yang tidak menikmati. Nah, itu pentingnya menghadirkan hati dan niat kita untuk merasakan kenikmatan ibadah. Gitu, Bang. Insya Allah, jazakallah khair Ustaz. Ustaz, ada lagi Ustaz dari Mbak Alif. Assalamualaikum, maaf Pak Ustadz, seandainya ada seorang anak yang asalnya berhijab, kemudian dibuka lagi dan sudah bersuami, katanya sudah didiskusikan dengan suaminya. Apakah itu artinya berdosa dan masih bertanggung jawab, dan orang tuanya senantiasa mendoakan untuk putrinya, dan putrinya pun senantiasa memohon didoakan terus, semoga berhijab lagi. Kalau sudah bersuami, siapa yang paling tanggung jawab, orang tuanya atau suaminya, seandainya yang ada yang demikian? Terima kasih Ustaz. Kalau ada orang yang kemudian punya anak, dan anaknya itu kemudian sudah berkeluarga, sudah menikah, maka ukurannya ini bukan urusan orang tua atau tidak. Ini menjadi urusannya adalah apakah kita sudah mengingatkan atau belum. Kalau sudah kita mengingatkan, apakah kita sudah lakukan berulang-ulang atau belum. Nah, kalau ini sudah, maka tahap yang ketiga, apakah kita kemudian putus asa atau tidak. Nah, kalau seandainya kita tidak putus asa, taunya tidak putus asa gimana? Karena terus mendoakan. Nah, terus mendoakan. Kalau tahapan ini sudah diingetin. Nah, ayo. Tapi kan dia udah besar. Nggak mungkin kita kemudian marah-marah sama dia. Nah, karena dia sudah besar. Dia udah lebih banyak pengetahuan mungkin. Ya, karena pergaulan dan lain sebagainya. Berulang-ulang sudah. Yang ketiga, kita nggak putus asa. Buktinya kita tetap doain terus. Kalau sudah 3 hal ini kita lakukan, maka kita masuk kategorinya udah maksimal. Udah mentok. Lalu kemudian anak itu wafat dan belum berhijab, maka kita bariun mimma taf'alun. Kita bebas dihisab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena apa yang sudah kita lontarkan dari nasihat berulang-ulang dan kita kemudian berdoa terus nantiasa, maka doa ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahmad, kenapa anaknya kok nggak diingetin? Udah, Pak. Sudah ya, Rob. Terus ya sudah ingetin, habis itu terserah dia. Kalimat terserah ini bisa jadi bumerang buat kita untuk para orang tua. Nggak ada kalimat terserah. Hari ini kemudian kamu masih belum mau sholat. Ya udah, minggu depan sholat ya nak. Bulan depan sholat ya nak. Ketemu lagi sholat ya nak. Papa nih ngomong mulu, sholat mulu. Ingat baik-baik nak. Selama papa masih bisa bicara, selama Allah masih kasih nafas sama papa, maka papa akan terus ingetin kamu untuk sholat, karena itu kewajiban. Perkara kamu mau melaksanakan sholat atau tidaknya, maka itu akan menjadi semangat papa untuk terus ngingetin terus. Jadi selama kau masih nggak sholat, sholat. Baru papa akan berhenti ketika papa sudah mati, ketika papa sudah wafat. Minimal papa bisa bersaksi di hadapan Allah bahwa lisan ini terus mengingatkan untuk anak kita. Jadi ibu, bunda, yang kemudian punya anak demikian, lepas hijabnya terus doakan, ingetin, ketemu lagi ingetin. Dengan cara yang paling lembut, ingetin. Terus sampai kemudian kalau kita bisa, nah, pakai hijab lah nak. Setidaknya nanti di hadapan Allah, kalau seandainya mama amalnya kurang, dan pasti kurang, karena mama ini baru belajar agama sekarang. Setidaknya apa yang kamu pakai menutup auratmu itu menjadi jalan kemudahan untuk mama dihisab di hadapan Allah. Lebih ringan hisabnya mama. Pakailah sebagai tanda kamu sayang sama mama, bakti sama. Besok nggak mau pakai lagi, ngomong lagi pelan-pelan.
nggak mau lagi ngomong lagi pelan-pelan. Sampai kita wafat, bahkan kita nasihatnya sebelum wafat, sang rumah. Nah, anak-anak ayah, anak-anak papa, anak-anak bunda, kalau papa udah nggak ada, sholat ya nak. Kalau papa udah nggak ada, tolong jaga perintahnya Allah. Jagain adik-adiknya. Jagain. Kamu nggak usah bingung-bingung gimana adikmu kerja. Nggak usah khawatir gimana adik-adik bungsumu kerja. Karena itu ada Allah yang mentakdirkan. Tapi titip jagain sholatnya anak. Jagain sholatnya si kakak. Jagain, ingetin. Maka itu jadi nasihat kita. Seperti itu. Insya Allah. Ustadz, ini ada lagi dari Mbak Nur Komariah. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana mempermudah datangnya jodoh Ustadz. Terima kasih. Tolong dicariin Ustadz jodohnya buat Mbak Nur. Ini ada videonya Mbak Nur Komariah. Mbak Nur Komariah. Yang pertama, kalau kita sudah Minta doanya sama Ustadz. Kalau kita pengen berjodoh, kemudian pengen menikah, saya yakin Mbak Nur sudah berdoa, sudah. Nah, sekarang tinggal langkah konkret. Mbak Nur, saya bisa sekali dan sangat mendukung sekali. Banyak hal yang bisa dilakukan Mbak Nur Komariah. Sekali selain daripada berdoa, pasti minta restunya dari orang. Saya pikir ini juga sudah. Doa dari orang tua sudah, doa sendiri sudah. Tinggal ikhtiarnya. Ikhtiarnya Mbak Nur, cari guru, minta pembimbing, lalu kemudian agar dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Terus kemudian nanya juga nih Mbak Nur, kemana Ustaz? Banyak banget. Kalau Mbak Nur tinggal di Bintaro, Mbak Nur bisa ke An-Nasr, Mbak Nur bisa ke MRBJ, Masjid Raya Bintaro, di sana ada program ta'aruf. Nanti ada Kang Sani, kawan saya yang di sana, lalu kemudian itu bisa membantu. Banyak sekali. Jadi mereka nanti dibimbing dulu, dikasih dulu ilmunya, lalu kemudian nanti selanjutnya dipertemukan, lalu kemudian Allah berikan jalan. Nah, jadi ada tahapan itu. Mbak Nur Komariah sudah sampai tahap sini atau belum? Kalau belum, monggo silakan datangi tempat tersebut, ikuti program ta'aruf, lalu kemudian di sana bukan banyak, malah pilihannya luas sekali Mbak Nur. Pilihannya anak masjid, ada yang hafiz Quran, bisa baca Quran. Wah, banyak sekali yang kemudian bisa disanakan sekali. Bahkan kalau nanti Mbak Nur sudah siap, lalu kemudian sudah dapat izin dari orang tuanya, bisa langsung ke tahap khitbah, bisa langsung ke tahap lamaran. Jadi nanti yang laki-laki dibimbing untuk datang ke orang tua, dipertemukan, lalu kemudian jika sudah direstui, bisa langsung mulai akad nikahnya. Wah, udah. Jadi Mbak Nur Komariah bisa kemudian ke sana. Ustadz, Jakarta Barat ada enggak? Allahu a'lam. Saya enggak tahu kalau yang Jakarta Barat. Enggak ngerti. Jadi kalau ini karena yang di Bintaro, bisa datang ke An-Nasr, bisa datang ke MRBJ, ikut program ta'aruf. Nanti tanya saya dari Ustadz Ahmad, di MRBJ nanti ketemu setiap hari Sabtu atau Ahad. Ketemu sama saya, di sana ada Remisha, ada remajanya, di An-Nasr juga ada. Pilihannya banyak sekali, terutama mencari laki-laki, Mbak Nur. Kami laki-laki pilihannya banyak sekali. Laki-lakinya susah. Insya Allah. Masih coba santri, tapi nanti pasti sudah disiapin jodohnya sama Allah, Mbak Nur. Betul. Setidaknya kalau ke sana, nanti tahapan-tahapannya itu ada. Dan ada teman-teman yang satu frekuensi, yang sama-sama punya niat. Jadi kita ada semangat. Gitu. Nah, cuma kan dikasih tahu dulu. Karena kalau nggak tahu ilmunya bahaya, toh. Kalau nggak tahu ilmunya nggak. Ini bukan ajang perjodohan ya. Tapi ini ajang menguatkan diri dulu. Meyakini bahwa jodoh itu punyanya Allah. Jadi ilmu apa yang harus disiapin? Oh, nanti dikasih tahu. Gimana dekat ke orang tua. Gimana kemudian dekat sama sholatnya. Gimana memaknai doa untuk kemudian jodoh ini. Nanti diajarkan doa-doanya apa saja. Terus menghadirkan niatnya gimana. Lalu cara memilih pasangannya gimana. Lalu kemudian mulai dari yang terdekat. Nanti Mbak Nur akan ditanya gini, Mbak Nur, sudah ada belum yang mendekat? Lalu kemudian dilihat, kalau sudah ada, coba datang ke orang tua. Gimana, ridho apa enggak? Kalau ridho udah bismillah. Ya tapi kalau mau nyari yang sempurna, saya Ustaz nggak mau muluk-muluk Ustaz. Saya cuma mau yang laki-laki yang soleh. Nggak apa-apa kaya, nggak apa-apa dari keturunan ningrat, nggak apa-apa ganteng. Yang penting soleh Ustaz. Ini kan repot nyarinya. Nggak apa-apa kaya, nggak apa-apa ganteng, nggak apa-apa ningrat, nggak apa-apa soleh. Ya ini berarti cari yang sempurna sekali. Ya,
Tidak ada yang seperti Mbak Nur. Baik, kita lanjut ya Mbak Nur ya. Bismillah. Ustadz, ini ada lagi dari Mbak Retno. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ketika saya berdoa untuk kesembuhan suami, namun Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ia meninggal. Bahwa doa yang mustajab adalah doa orang tuanya. Namun Allah takdirkan lain. Bagaimana caranya berusaha husnuzon kepada Allah? Bagaimana caranya agar tidak jatuh kecewa? Karena Allah seperti tidak mengabulkan doa-doa dan permohonan kami. Jazakallah khairan. Di dalam surah Al-Kahfi, kita kenal bagaimana kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam dengan Khidir. Khidir, di salah satu kemudian kisahnya, kata Khidir, Musa, kamu ikut aja, gak usah nanya-nanya. Kemudian ketika melewati fase, salah satunya dia ketemu sama anak kecil. Malah anak kecil ini kemudian dibunuh sama Khidir. Musa marah dia. Loh, kok langsung kemudian dilakukan seperti itu? Lalu kemudian kata Khidir, kan suruh jangan nanya. Akhirnya Khidir kemudian ngasih tahu kepada Musa, kenapa anak ini nggak ada? Kenapa anak ini wafat? Sebab kalau anak ini besar, anak ini bisa bikin orang tuanya kafir semuanya. Bahkan anak ini yang kemudian akan membuat orang tuanya menderita. Kalau kita sakit, ya kita bisa beli obatnya, kita bisa ke apotek. Tapi kalau seandainya yang sakit itu adalah anak kita, maka itu adalah problem. Kita juga ikut sakit. Jadi kalau kemudian kita berdoa anak kita sehat, ternyata anaknya malah meninggal. Ini cara Allah untuk kemudian mengingatkan kita bahwa Allah lah yang bisa memberikan kehidupan. Bukan doa kita. Allah yang punya kuasa. Berarti gimana? Allah mungkin mau kasih anak yang lebih soleh nanti di anak yang kedua, ketiga, dan keempat. Atau ketika nanti anak ini kalau hidup besar, kita belum siap ilmunya buat ngedidik anak ini. Jadi Allah kepengen kita terus nambahin ilmunya. Nah, jadi bukan doanya yang kemudian tidak diterima, tapi Allah menyiapkan rencana yang terbaik buat kita. Kita nggak ngerti lah. Saya datang kemarin baru ada konsultasi datang ke pondok. Lalu kemudian dia cerita, Ustaz, saya mau pisah sama istri saya mau cerai sama istri saya. Loh, kok bisa? Bukankah 2 tahun yang lalu ente minta sama saya doa apa Ustaz untuk memudahkan jodohnya? Masih ingat nggak? 2 tahun yang lalu lu minta doa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Lalu kemudian sebulan setelah itu ente dapat jodoh. Lah kok sekarang minta pisah? Ya, saya nggak tahu Ustaz, ternyata nikah kayak begini lebih enak sendiri dan segala macam. Iya kan? Jadi apa yang kemudian Allah berikan itulah yang terbaik saat itu. Kalau kemudian saat ini kemudian diberikan menikah, ini yang terbaik. Kalau nanti dikasih belum menikah, inilah yang terbaik. Karena kalau menikah itu malah berantakan kan? Oh, jadi Allah pengen kita nyiapin bekalnya dulu, ilmunya dulu. Jadi kalau ada anak yang meninggal, sekilas Mbak Mayanti, kayaknya dia musibah ya, nggak enak gitu, sedih. Tapi kalau ngelihat hadis Nabi secara hakikat, dia bahagia loh. Yutafu alaihim wildanum mukhalladun. Orang yang ditinggal mati oleh anaknya satu aja dan dia belum akil balik, maka kata Allah Azza wa Jalla, besok anaknya yang berdiri depan pintu surga memanggil-manggil nama ayahnya, yang kata malaikat, ya Rob, kok ada anak kecil manggil-manggil, siapa yang dipanggil? Ternyata orang tuanya. Lalu apa kemudian dipanggil? Anak kecil, kenapa kau panggil-panggil ayahmu? Bukankah saya ketika wafat punya kewajiban melayani orang tua saya? Lalu kemudian dia pegang kemudian yang namanya air minum dari telaga Kautsar. Kalau tidak ada orang tua saya di surga, maka siapa yang minum telaga Kautsar ini? Maka malaikat melapor kepada Allah. Lalu kata Allah, panggil orang tuanya. Maka masuk dia ke dalam surganya Allah. Padahal orang tuanya lagi sibuk dihisab. Jadi kalau punya anak yang meninggal sebelum balik, secara mudahnya adalah dia udah punya tiket duluan ke surga. Allahu Akbar. Dan hisabnya akan mudah. Kenapa? Karena anaknya yang jadi saksi nanti di hadapan Allah. Orang dipanggilnya dari pintu surga. Jadi
Orang-orang para bunda yang kemudian punya anak, kalau anaknya meninggal sebelum akil balik, pasti sedih banget. Saya punya kakak 2 meninggal, masih kecil-kecil, kata orang tua saya nggak nemu. Tapi bahagia orang tua saya, kenapa? Karena 2 ini akan manggil-manggil nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Afwan Ustadz, yang meninggal suaminya katanya. Tapi ya itu buat orang tua suaminya ya, maksudnya Iya, akan seperti itu. betul. Jadi kalau Untuk misalnya istrinya yang ditinggal, besannya kita sama Allah. Jadi terbaik. kalau misalnya yang istri diuji sama Allah dengan wafatnya suami, sama kasusnya, karena Allah pengen ngasih yang terbaik. Yang Mungkin terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menanamkan kesabaran kepada kita yang lebih kuat. Dan Allah pengen kemudian kita betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin dengan jalan ini caranya Allah mengingatkan kepada kita, dan sangat terbuka sekali Allah akan memberikan yang terbaik dalam kita punya kehidupan dan kehidupan yang tadi bertanya. Pasti akan Allah berikan terbaik. Saya ngasih contoh terakhir Mbak Mayani. Iya. Bukankah ada seorang wanita yang bernama Ummu Salmah ya? Saya cerita seorang wanita yang kemudian bernama Ummu Salmah. Ummu Salmah itu punya suami yang sangat soleh sekali. Ummu Salmah ini orang baik, orang soleh. Punya suami soleh lagi. Suaminya Masya Allah. Cuma saking solehnya suaminya, ketika berjuang di Perang Badar, meninggal. Wah, nangis ya. Syahid, meninggal. Masya Allah. Sedih banget, sedih banget. Sampai sedihnya Ummi Salmah, Rasulullah datang ke Ummi Salmah dan ngingetin Ummi Salmah yang sabar ya, sabar kata Rasulullah. Ummi Salmah masih marah loh. Ummi Salmah masih marah. Ilaika anni, dia nggak tahu kalau itu Rasul. Ilaika anni, udah deh gak usah ngomong nasihat ke saya. Ente nggak ngerasain sih gimana rasanya ditinggal sama suami. Karena suaminya orang baik, orang soleh. Masya Allah. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan, oke, maka sebelum kemudian kamu marah, biasakan untuk membaca Allahumma jurni fil musibah wa khluf li khairam minha. Banyak-banyak baca doa ini. Allahumma jurni fil musibah wa khluf li khairam minha. Ini doa dari Nabi untuk Ummi Salmah. Khairam minha. Ya Allah, aku minta tolong jadikan dari musibah saya ditinggal mati oleh suami saya, kebaikan-kebaikan buat diri saya, dan beri yang terbaik, bahkan yang lebih baik dalam keadaan yang ini. Ada yang tahu bagaimana ending cerita ini? Nggak tanggung-tanggung turun firman-Nya Allah, perintah Allah untuk kemudian menggantikan Ummi Salmah suaminya, diganti dengan manusia terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummi Salmah dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia sudah punya beberapa anak, sudah sepuh, janda, dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya, musibah ini membawa berkah atau enggak? Membawa berkah. Istri Nabi Mbak Mayan. Siapa yang bisa mengalahkan sosok mulia daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi banyak-banyak baca Allahumma ajurni fi musibah wa khluf li khairam minha. Ya Allah, kasih saya setiap kali musibah yang diberikan itu ada kesabaran, dan berikan ganti yang jauh lebih baik daripada apa yang sudah Allah berikan. Nah, kira-kira seperti itu. Masya Allah. Pada setiap musibah pasti ada hadiah dari Allah ya Ustadz. Ustadz, apakah ini masih bisa berlanjut Ustadz? Karena masih banyak pertanyaan. Asarnya kita sekarang sudah jam 3. Saya bertugas untuk membangunkan anak-anak. Baik, untuk iya, baik Ustadz. Kalau begitu, Masya Allah sekali ini. Masya Allah hari ini benar-benar banyak banget. Ustadz juga menjelaskannya benar-benar detail sampai Insya Allah semuanya pada ini ya bisa memahami Insya Allah, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Ustadz di kajian Quratul Nisa selanjutnya. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita berdoa dulu, minta doa untuk teman-teman semua yang sedang sakit, untuk teman-teman yang sedang ada musibah, mudah-mudahan semuanya bisa
melaluinya dengan baik. Baik Ustadz, silakan doa penutup. Kita minta Ustadz yang doa. Baik, mari sama-sama kita awali dengan kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita baca 2 kalimat tasbih yang memudahkan urusan kita, memberatkan amal kita di hadapan Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kumpul kami di siang ini perkumpulan yang Kau berikan barakah. Jadikan perkumpulan kami adalah perkumpulan yang Kau berikan rahmat. La tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Rabb, jangan jadikan kami berkumpul kecuali dosa-dosa kami Kau sudah berikan ampunan. Kesulitan-kesulitan kami Kau ganti dengan kemudahan. Di antara kami, keluarga kami, sahabat kami yang dalam keadaan sakit, berikan mereka kesembuhan dan kesabaran. Pun jika ada di antara kami yang masih terlilit hutang, berikan jalan, kemudahan agar mereka bisa menyelesaikan tanggungan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang hak, yang benar, yang lurus, dan berikan keistiqomahan kepada diri kami agar tetap berada di jalan tersebut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan cabut nikmat-nikmat hidayah yang sudah Kau tanamkan di dalam hati kami ini, ya Rabb. Kami sudah senang hadir di majlis ilmu. Kami sudah senang dekat dengan orang-orang yang senang dengan ilmu. Maka ya Rabb, jangan karena kesalahan dan kekhilafan yang kami lakukan, Kau jauhkan kami dari ilmu dan Kau jauhkan kami dari orang-orang yang dekat dengan ilmu. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan maqbula wa rizqan halalan tayyiban wasi'an. Ya Rabb, kami mohon jadikan ilmu yang kami dapat adalah ilmu yang bermanfaat. Jadikan ilmu yang kami dapat ilmu yang bisa kami amalkan dalam kehidupan kami. Rabbana kama jama'tana fid dunya fajma' lana fil jannah. Ya Allah, sebagaimana Kau ikat kami di dunia berkumpul karena ilmu, maka jadikan ilmu yang kami dapat ini menjadi pengikat kami berkumpulnya kami nanti di surga-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahi kepada kami, kepada keluarga kami, kepada anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Di antara kami ya Rabb yang belum memiliki pendamping, pertemukan dengan pendamping yang soleh dan solehah yang bisa mendampinginya dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahi kepada kami kebaikan-kebaikan ya Rabb di dunia dan anugerahi kebaikan ini terus berjalan hingga di akhirat, dan jadikan kebaikan ini menjadi pelindung kami daripada panasnya api neraka jahannam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mbak Wayanti. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Monggo Ustadz kalau mau langsung keluar ya. Jazakallah khair Ustadz, insyaallah. Alhamdulillah. Sehat-sehat Ustadz. Amin. Ya, alhamdulillah teman-teman semua. Kajian ini sudah selesai. Insya Allah nanti tanggal 23 ada Ustadz Wimar, dan tanggal 26-nya, tanggal 30 ya, ada Ustadz Taufik lagi, insya Allah. Buat yang tidak mau ketinggalan kajian-kajian Khairatul Nisa, silakan di follow di Instagramnya, dan boleh di save nomor admin untuk mendapatkan broadcast kajian. Baik, saya perwakilan dari Majelis Taklim Khairatul Nisa Jakarta dan Surabaya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khair. Insya Allah ketemu lagi di kajian selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.